Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel gue MAP19 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi guys. Hari ini gue akan memberikan yang terbaik untuk kalian semua, dan akan mereview daripada kendaraan-kendaraan lagi yang bisa kalian dengarkan dan akan bisa kalian gue akan sampaikan. Dan nanti kalian bisa ngelihat apakah, siapa tahu nanti motor ini akan cocok kalian gunakan dan akan kalian pakai pada saat berkendara nanti, yang berkendara untuk jalan-jalan misalnya, untuk healing-healing, mungkin untuk bekerja juga. Nah, ini mungkin bisa membuat referensi kalian agar kalian bisa membeli daripada motor kendaraan ini ya guys. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol subscribe. Kenapa? Karena tombol subscribe itu gratis, dan tombol subscribe akan mendukung channel MAP18 Junior untuk terus berkarya dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, gua akan membahas dan mereview dan kelebihan dan kekurangan dari TVS, motor TVS Callisto Inteligo. Fiturnya bikin skutik Jepang, nggak boleh anggap remeh guys. Oke, langsung aja kita ke penjelasannya ya. Sebelum sempat mengetes TVS Callisto pada akhir 2021 silam, nah, dalam gelar Pekan Raya Jakarta Juni lalu, PT TVS Motor Company Indonesia meluncurkan Callisto baru dengan fitur yang lebih lengkap yang namanya Callisto Inteligo. Callisto Inteligo maksudnya, bukan Inteligo ya, jangan ditambah-tambahin guys, nanti takut salah. Callisto Inteligo. Penyegaran atau improvement difokuskan kepada fitur yang disematkan ke motor. Alih-alih berubah tampilan, fitur yang diberikan memberi value lebih kepada skutik buatan pabrik TVS di Karawang, Jawa Barat ini. Walau nilainya bertambah, TVS melegal Callisto Inteligo dengan bandrol. Walau nilainya bertambah, TVS melego Callisto Inteligo dengan bandrol yang kompetitif di angka 20,5 juta on the road daripada DKI Jakarta ini sendiri guys. Sebagai info, Callisto versi standar dijual seharga 18,9 juta dan sampai dengan 19,7 juta on the road ya. Yuk simak keistimewaan daripada Callisto Inteligo berikut ini. Desain dari segi tampilan tidak ada ubahan sama sekali. Callisto Inteligo masih mengusung tampilan retro dengan bodi yang gendut dan lebar. Sebagian besar bodi juga terbuat dari plat besi pada spatbor depan dan bodi belakang guys. Wow, lumayan juga ya. Di atas headlamp LED-nya yang ada pada satam terdapat windshield dengan rona smoke. Yang jadi pembeda dengan varian standar yaitu joknya mengusung dua warna atau two-tone, clear coklat tua di bagian atas dengan sentuhan coklat muda di depan dan sisi belakang. Selain itu, khusus di Callisto Inteligo, TVS memberikan warna baru Aqua Tosca dan Concealer. Fitur dan teknologi. Masuk ke fitur kurang afdol rasanya kalau tidak membahas fitur baru di Callisto Inteligo. Pertama-tama, TVS memberikan panel instrumen digital dengan sistem konektivitas Smart Sonic. Panel instrumen LCD baru di TV Callisto mempunyai informasi lengkap dan fungsional. Panel instrumen ini menggantikan peran speedometer analog yang sebelumnya diusung oleh Callisto. Walau digital, modelnya masih analog atau LCD monokrom, tapi tidak mengurangi fungsi karena isinya terbilang lengkap guys. Ada speedometer digital besar, odometer dan tripermeter A dan B, pejam, full meter, reminder, standar samping, sampai suhu mesin yang saat ini sudah cukup jarang ditemui. Wow, lumayan juga ya guys. Lanjut, panel instrumen juga masih dibekali echo indikator. Wow, lumayan juga. Dan power indikator echo yang indikatornya akan menyala hijau saat berkendara hemat. Sedangkan power indikator ditandai dengan lampu orange yang menyala ketika gas dibuka lebih dalam. Fitur Smart Connect terhubung melalui sambungan Bluetooth ke smartphone ya. Jika sudah terhubung panel instrumen, Callisto dapat menampilkan pesan masuk, telepon masuk, sampai navigasi. Navigasinya bukan berupa turn by turn atau berupa peta ya sob.
peta ya guys. Namun instruksinya arah lewat kata-kata dalam bahasa Inggris seperti after 150 m quit brake. Ya, sebelumnya pengendara harus menginput ya guys, menginput lokasi yang ini dituju melalui aplikasi yang ada di smartphone. Smartphone. Selanjutnya ada fitur IntelliGo berupa auto start stop, sistem yang otomatis mematikan mesin saat motor berhenti. Tujuannya yaitu memaksimalkan efisiensi bahan bakar saat berkendara guys. Wow, menarik juga nih motor ya guys. Lanjut, fitur IntelliGo akan mati saat motor berhenti sekitar 5 detik. Menariknya, jika ingin menyalakan mesin, pengendara tidak hanya memutar trip gas, tapi juga harus menarik salah satu handle rem depan belakang, jadi 2 ya. Dengan ini tentu akan lebih aman karena motor ini tidak langsung melaju saat grip gas diputar. Satu lagi fitur yang menurut kami sangat membantu dan meningkatkan value dari Callisto IntelliGo yaitu iTouch Start. Fitur ini tak ubahnya ACG starter yang ada di skutik keluaran Honda, membuat proses start mesin jadi lebih halus dan tanpa suara. TVS mengklaim fitur ini juga dapat meningkatkan daya tahan baterai motor. Jadi jangan salah ya, ini memakai listrik ya guys, berarti baterai motor yaitu harus dicas seperti biasa. Sudah selesai, maksudnya gimana tadi? TVS mengklaim fitur ini juga dapat meningkatkan daya tahan baterai motor. Sudah selesai? Belum sob. Fitur baru yang terakhir disebut dengan all-in-one lock ya, maksudnya bukan look. All-in-one lock. Karena sudah dilengkapi fitur ini, membuka jok dan tangki bensin itu di butiran dapat dilakukan lewat kunci kontak. Sebagai info di Callisto, versi standar atau lawas membuka jok atau tangki bensin, lubang kuncinya ada di sisi kiri bodi belakang. Selain itu fiturnya tetap sama, sederhana tapi fungsional. Wow, menarik nih motor ya. Untuk tempat penyimpanan ada bagasi bawah jok berkapasitas 21 liter, konsol di bawah setengah kiri, serta 2 buah gantungan barang. Di dekat konsol terdapat USB power outlet. Lanjut ke pengereman rem depan pakai cakram 220 mm dengan kaliper 1 piston, sedang rem belakang tromol 130 mm. Callisto IntelliGo ini sendiri guys dibekali dengan kombi brake yang disebut Synchronized Braking Technology atau disebut dengan SBT, Synchronized Braking Technology ya. Di tuas rem belakang juga ada parkiran brake lock. Brake lock, kinerja rem empuk dan pakem, enak buat menghentikan dan memperlambat laju. Di kaki-kaki, shock breaker depan pakai teleskopik konvensional, sedangkan shock belakang memiliki 339 preload yang dapat disetel dengan tangan ya guys. Fitur khas Callisto juga ada yakni di lubang pengisian tangki mesin belakang, tepatnya di atas lampu rem. Oh iya, standar tengahnya dibekali tuas pengungkit yang panjang dan ada engselnya ya, sehingga mengoperasikan standar tengah jadi lebih mudah. Pada saat kalian menstandar ya, pada saat kalian mau ngisi bensin atau mau memarkir ya, seperti itu. TVS Callisto maksudnya maaf. TVS Callisto IntelliGo melanjutkan tren kenyamanan berkendara yang kami rasakan sejak terakhir kami ngetes dari varian standarnya. Dimulai dari posisi berkendara yang pas dan nyaman, apalagi buat harian. Skutik ini punya jok setinggi 750 mm, rider dengan postur 170 pun dan bobot 64 kg pun dapat nampakkan kaki dengan sempurna ke tanah. Joknya lebar dengan busa yang empuk, nyaman sekali diduduki walau dalam durasi lama sekalipun. Dipakai berboncengan pun tidak ada masalah karena dimensinya panjang guys, sehingga memberi ruang leluasa bagi pengendara dan penumpang. Selain nyaman, karena jok dan empuk yang ruang luas, penumpang dimanjakan dengan sandaran mungil hingga badan tidak cepat letih. Meskipun berkendara dalam jangka waktu yang lama, setangnya mudah diraih pengendara dengan posisi yang pas. Kemudian jarak antara dek dan jok cukup jauh sehingga sudut paha jadi tidak begitu lurus.
membuat kaki tidak lekas pegal dalam perjalanan dimensi dek luas, sehingga memberi ruang ekstra bagi sepatu berukuran 43 dan masih bisa dibawa 2 galon air. 2 buah galon air. Wow, menarik juga nih yang suka bawa galon air kalau pakai motor. Masih bisa ya guys. Selain itu masih ada windshield mungil yang memberi sedikit perlindungan terhadap angin. Lanjut ke handling, terasa ringan dan lincah, salah satunya berkat ukuran ban depan dan belakang dengan lebar sama 90/90 strip 12. Meski tampak kurang profesional dengan bodinya yang gendut, tapi saat dinaiki bikin ringan dan lincah guys. Meski karakter suspensinya empuk, Callisto Intelligo masih stabil ketika diajak menikung. Walau ketika diajak merebah ekstrim ada gejala sedikit geol dari bagian belakang geol. Karakter suspensi yang empuk tadi nyaman sekali saat melewati jalan jelek dan obstacle di jalan seperti speed trap ya. Lewat polisi tidur dengan pun hampir tidak berasa, dan yang paling penting tidak mentok berkat ground clearance-nya. Wow, 163 mm. Ground clearance-nya lumayan ya. Kenyamanan Callisto Intelligo kami buktinya dalam perjalanan dalam kota yang cukup jauh dari kawasan Ancol, Jakarta Utara ke daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Melewati berbagai macam medan mulai dari jalan protokol besar, jalan tidak rata karena proyek, jalan beton, serta kondisi jalan lain. Pengendara dan penumpang tetap nyaman tanpa gangguan sampai tujuan. Hanya berhenti sekali untuk mengisi bensin aja ya guys. Oh ya, gue ngasih tahu di sini dia motor ini memakai bensin dan ada baterainya juga guys. Jadi bisa ngecas juga. Dari performanya dari segi mesin yang jadi pembeda, Callisto Intelligo ini hanya diberi tambahan fitur iTouch Start dan Intelligo Auto Start Stop System. Selebihnya secara konfigurasi, Callisto Intelligo masih mengandalkan mesin 1 silinder 19,7 cc 4 langkah SOHC 2 katup berpendingin udara dan sudah pakai injeksi elektronik. Ukuran bor dan stroke Callisto Intelligo 53,5 x 48,8 mm atau versi dengan TVS DAS. Menariknya, menilik data spesifikasi mesin ini memiliki tenaga yang sedikit lebih kecil dari sebelumnya, yaitu 7,37 dk atau 5,5 kW, tapi dengan torsi yang lebih besar yaitu 8,8 Nm dan 5.500 rpm. Di Callisto sebelumnya mesin ini menghasilkan tenaga 7,5 dk 5,6 kW di putaran yang sama dengan torsi 8 Nm juga di putaran mesin yang sama. Ya guys, konsumsi BBM-nya juga kalau dibilang soal konsumsi bensin, Callisto Intelligo ini masih tembus angka 51 kilo untuk setiap liter bensin RON S92 yang kami berikan padanya. Wow, metode pengukuran pakai full to full dengan pemakaian harian memiliki rute beragam. Ya, tembus angka 51 kilo nih baru habis ya guys ya. Atau meski Anda tadi sudah terbilang iri sekali, hasilnya masih sedikit lebih boros dari Callisto standar atau hasil tes terdahulu di angka 52, wah masih boros juga. 52,7 kalau yang Callisto kemarin ya. Mengapa lebih boros? Padahal secara teknologi sudah lengkap dengan fitur Intelligo. Analisis kami karena selama pengetesan kerap kali kami gaspol sih Callisto dengan uraian meraih kecepatan tinggi. Kalau kalian mau memakai motor itu kalau dengan kecepatan tinggi, kadang-kadang itu yang bisa bikin boros bensin ya guys. Jadi kalau misalnya memakai motor itu dengan ya mungkin jangan terlalu cepat-cepat juga, stabil tapi cepat sampai, itu yang utama. Memang itu juga yang dipakai para pengendara agar selamat sampai tujuan ya guys. Oke, wow, menarik juga. Kurang lebih seperti itu daripada TVS Callisto ini sendiri. TVS Callisto ini luar biasa guys untuk kalian berkendara. TVS Callisto Limited ini ya, untuk kalian bisa berkendara dan bisa melakukan ground clearance nanti pada saat berkendara, dan menarik sih kalau gue bilang ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa gue sampaikan untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. See you next video. Terima kasih, dan selanjutnya nanti akan ada video-video terbaik yang akan gue sampaikan kepada kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you guys semuanya.